Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Kali ini saya akan berkisah tentang Imam Junaid al-Baghdadi dan seorang pengemis. Imam Junaid al-Baghdadi adalah tokoh ulama besar kelahiran Nihawan, Persia yang bermukim di Baghdad. Beliau belajar hukum Islam mazhab Syafi'i. Beliau mempelajari ilmu fikih kepada Abu Sur al-Kalbi yang merupakan murid langsung dari Imam Syafi'i hingga akhirnya menjadi qadhi di Baghdad. Dikisahkan suatu hari Imam Junaid al-Baghdadi duduk-duduk di masjid bersama penduduk Baghdad lainnya. Beliau menunggu beberapa jenazah yang hendak mereka sholatkan. Di mata Imam Junaid terlintaslah seseorang yang tampaknya ahli ibadat terlihat sedang meminta-minta. Dalam hati Imam Junaid bergumam, andai saja orang ini mau bekerja hingga terhindar dari perbuatan meminta-minta, tentu lebih bagus. Kondisi aneh terasa ketika Imam Junaid pulang dari masjid itu. Beliau punya rutinitas sholat dan munajat sampai menangis sehingga malam. Tapi kali ini beliau benar-benar sangat berat melaksanakan semua wiridnya. Ulama yang juga biasa disapa Abul Qasim ini hanya bisa bergadang sambil duduk hingga rasa kantuk menaklukkannya. Beliau dalam gelisah. Imam Junaid pun terlelap. Tiba-tiba saja orang fakir yang beliau jumpai di masjid itu hadir dalam mimpinya. Anehnya, si pengemis digotong para penduduk Baghdad lalu menaruhnya di atas meja makan yang panjang. Orang-orang berkata kepada Imam Junaid, "Makanlah daging orang fakir ini, sungguh kau telah mengumpatnya." Imam Junaid terperangah. Beliau merasa tidak pernah mengumpat pengemis itu. Sampai akhirnya beliau sadar bahwa ia pernah menggunjingnya dalam hati soal pekerjaannya. Dalam mimpi itu Imam Junaid didesak untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Sejak saat itu Imam Junaid berusaha keras mencari si fakir ke semua penjuru. Berulang kali beliau gagal menjumpainya, hingga suatu ketika Imam Junaid melihatnya sedang memunguti dedaunan di atas sungai untuk dimakan. Dedaunan itu adalah sisa-sisa sayuran yang jatuh saat dicuci. Segera Imam Junaid menyapanya dan tanpa disangka keluar ungkapan balasan, "Apakah kau akan mengulanginya lagi, wahai Abul Qasim?" Maka Imam Junaid pun menjawab, "Tidak. Semoga Allah mengampuni diriku dan dirimu." Imam Junaid beruntung. Peringatan untuk kesalahan kecilnya datang lewat mimpi sehingga bisa berbenah diri. Lantas, bagaimana dengan orang-orang yang gemar mengumpat, mencela orang lain, bukan saja dalam hati, tapi juga terang-terangan lewat lisan dan tulisan? Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan tercela seperti ghibah, namimah, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Semoga bermanfaat dan bisa membangunkan kesadaran kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi.